Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Hari ini, saya ingin berbagi kisah nyata yang sangat mencekam sebuah kejadian yang terjadi di sebuah masjid tua di pinggiran kota. Kisah ini tentang seorang pemuda bernama Farhan yang tiba-tiba menghilang selama 7 hari tanpa jejak. Namun, apa yang terjadi selama ia hilang benar-benar di luar dugaan siapapun. Sebelum kita mulai, izinkan saya memberikan sedikit peringatan. Cerita ini bukan sekadar hiburan semata. Ini adalah pengalaman nyata yang penuh dengan pelajaran spiritual dan mistis. Jadi, jika Anda siap, mari kita mulai. Namaku Farhan. Aku tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Sebagai seorang pemuda biasa, aku menjalani rutinitas sederhana. Bekerja di toko kelontong milik keluarga, membantu ibu di rumah, dan sesekali pergi ke masjid untuk syalat berjamaah. Masjid tempat aku biasa syalat adalah masjid tua yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Bangunannya tidak terlalu besar, tapi memiliki aura yang sangat khas, dingin, sunyi, dan terkadang terasa sedikit aneh. Ada beberapa orang tua di desa yang sering bercerita bahwa masjid itu dulunya digunakan sebagai tempat bertapa oleh para ulama zaman dahulu. Bahkan, ada rumor bahwa masjid itu dihuni oleh makhluk gaib. Namun, aku tidak pernah mempercayai cerita-cerita seperti itu. Bagiku, masjid hanyalah tempat ibadah yang suci. Sampai malam itu. Malam ketika segalanya berubah, malam itu aku sedang membersihkan masjid setelah syalat Isya. Seperti biasa, aku menyapu lantai, merapikan sajadah, dan memastikan semua lampu dimatikan sebelum pulang. Namun, saat aku hendak keluar, aku mendengar suara aneh dari arah mihrab. Suara itu seperti bisikan, sangat pelan tapi jelas terdengar. Awalnya, aku pikir itu hanya angin atau suara tikus yang sering berkeliaran di masjid tua ini. Tapi semakin aku mendekat, semakin jelas suara itu. Itu bukan suara manusia, lebih mirip gumaman yang tidak bisa kupahami. Siapa di sana? Tanya aku. Suaraku gemetar meskipun aku mencoba terdengar berani. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menyelimuti masjid. Aku memutuskan untuk melanjutkan membersihkan masjid dan segera pulang. Namun, saat aku berbalik, aku melihat bayangan hitam besar di sudut ruangan. Bayangan itu tidak seperti bayangan biasa bergerak, meskipun tidak ada cahaya yang menyinari. Aku langsung berlari ke pintu keluar, tapi pintu itu tiba-tiba tertutup sendiri. Aku mencoba membukanya, tapi pintu itu seperti terkunci dari luar. Panik, aku berteriak minta tolong, tapi tidak ada seorang pun yang mendengarku. Keesokan harinya, keluargaku mulai mencariku karena aku tidak pulang semalaman. Mereka mendatangi masjid, tapi aku tidak ada di sana. Pintu masjid terbuka, dan tidak ada tanda-tanda bahwa aku pernah berada di sana. Selama 7 hari, aku menghilang tanpa jejak. Keluargaku melaporkan kasus ini ke polisi, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Beberapa warga desa mulai bergosip bahwa aku mungkin telah diambil oleh makhluk halus yang tinggal di masjid itu. Namun, pada hari ke-7, aku tiba-tiba muncul kembali di depan pintu masjid. Tubuhku lemah, pakaianku kotor, dan wajahku pucat seperti orang yang baru saja mengalami trauma berat. Saat aku sadar kembali, aku mulai menceritakan apa yang terjadi padaku selama 7 hari itu. Semua bermula ketika pintu masjid tertutup dan aku terjebak di dalam. Aku tidak berada di masjid lagi setidaknya. Bukan masjid yang ku kenal. Tempat itu gelap, dingin, dan dipenuhi kabut tebal. Suara-suara aneh terdengar dari segala arah, bisikan, jeritan, dan tangisan yang membuat bulu kuduku merinding. Lalu, aku melihat sosok-sosok hitam yang bergerak cepat di sekitarku. Mereka seperti bayangan, tapi memiliki mata yang bersinar merah. Salah satu dari mereka mendekatiku dan berkata, "Kau telah melanggar aturan kami." "Apa maksudmu?" "Aku hanya ingin pulang." Balasku, suaraku gemetar. "Kau telah mengganggu tempat ini," kata salah satu sosok itu. "Kau harus membayar harga untuk itu." Setelah itu, aku tidak ingat banyak hal. Yang ku tahu, aku terjebak di dunia lain selama 7 hari. Setiap hari, aku dipaksa mendengarkan jeritan penderitaan
melihat adegan-adegan mengerikan dan merasakan dingin yang menusuk tulang. Namun, ada satu hal yang selalu kuingat, suara azan. Setiap kali azan berkumandang, aku merasa sedikit lega, seolah-olah suara itu melindungiku dari kegelapan. Pada hari ketujuh, aku mendengar suara azan subuh yang sangat keras. Suara itu begitu jelas, seolah-olah memanggilku kembali ke dunia nyata. Saat aku membuka mata, aku berada di depan pintu masjid dan warga desa sedang mencariku. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah lagi mengabaikan waktu syalat. Aku juga lebih berhati-hati saat berada di tempat-tempat yang dianggap keramat. Aku percaya bahwa suara azan itulah yang menyelamatkanku dari dunia lain. Cerita ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa tempat-tempat ibadah adalah tempat yang suci. Kita harus menghormatinya dan tidak mengabaikan aturan-aturan spiritual yang diajarkan dalam Islam. Azan bukan hanya panggilan untuk syalat, tetapi juga benteng perlindungan bagi kita dari kejahatan. Jadi, jika Anda pernah mendengar suara azan, jangan abaikan. Ia adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita.